Ya pemirsa, di balik kematian Sutrimo menyeruak nama Febri Adriono dan ia sempat disebut sebagai jaksa Kejagung yang pertama kali menemukan jasad Sutrimo. Belakangan Kejagung membantahnya. Lalu siapakah Febrio Adriono ini? Dua pekan berlalu, kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Sejumlah nama kemudian muncul dari ex-Jampitsus Febri Adriansyah dan Febrio Adriono. Bukan tanpa sebab nama Febrio Adriono menyeruak. Ia disebut orang yang mengantar Sutrimo ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Unggahan surat keterangan kematian Sutrimo lalu menyebar di jagat maya. Nama Febrio Adriono tertulis sebagai kerabat Sutrimo. Warganet pun kasak kusuk mencari sosok Febrio Adriono. Ia bahkan diduga seorang jaksa dan dekat dengan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Belakangan terkuak ternyata Febrio Adriono bukanlah seorang jaksa, namun Kapus Penkum. Kejagung Anang Supriyatna memastikan Febrio Adriono adalah staf administrasi di Kejaksaan Agung. Saya tidak mengenal terhadap yang istilahnya Karungga, saya tidak kenal sama sekali dan bukan warga kejaksaan. Jadi saya tidak berhak mengomentari itu. Tapi yang namanya saudara Febrio yang kami tahu memang dia pegawai kejaksaan, tapi bukan jaksa, pegawai kejaksaan. Sutrimo sebelumnya ditemukan meninggal dunia di depan klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pria 44 tahun itu belakangan disebut sebagai kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kematian Sutrimo dinilai janggal. Selain dari mulutnya mengeluarkan busa, peristiwa kematiannya pun berdekatan dengan kasus yang tengah menjerat Febri Adriansyah. Polisi telah memeriksa 5 orang saksi dan akan membongkar makam Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah untuk melakukan ekshumasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran hebat melanda Mall Nipah di Kecamatan Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api kian membesar di sisi luar lantai 3-4 gedung. Ganasnya kobaran api membuat karyawan dan pengunjung mal panik. Di lantai atas Nipah nih. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan puluhan unit damkar untuk memadamkan api. Dalam waktu 20 menit, petugas berhasil menjinakkan si jago merah. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada lampu neon di lantai 3 dan 4 yang ada di sisi kiri gedung. Terbakar ada dua tempat di lantai 3 dan di lantai 4. Itu ada ruangan penampungan barang ya. Bukan Hero itu bang, yang terbakar? Ya, lantai 3. Lantai 4 itu wahana permainan itu kan. Dugaan penyebab sementara ini korslet ya. Ada korslet lampu. Tidak ada korban jiwa, namun sejumlah pengunjung mal pingsan akibat panik dan menghirup asap tebal. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi dari sebuah gudang paket pengiriman online yang terbakar di kawasan pergudangan Kosambi, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu siang. Banyaknya bahan material yang mudah terbakar, seperti kardus dan plastik, membuat api semakin membesar hingga merembet ke gudang suku cadang motor dan gudang plastik yang ada di sebelahnya. Sejumlah karyawan yang sedang bekerja sempat panik berlarian menyelamatkan diri lantaran khawatir api semakin membesar. Untuk asal api itu informasi dari karyawan dari online shop yang ada di belakang itu dari korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini.
Kasus kebakaran kini diselidiki Polsek Teluk Naga. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tinjau langsung kebakaran hutan dan lahan di Gunung Bromo, Probolinggo. Bersama rombongan, Raja Juli memantau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di Gunung Bromo. Raja Juli mengungkapkan jika pemerintah mengerahkan segala upaya untuk memadamkan api. Masyarakat diimbau agar tidak bermain api di kawasan hutan dan lahan, mengingat cuaca panas dan kekeringan bisa menimbulkan kebakaran. Karena itu dari pemerintah kami terus berkoordinasi ya untuk menyelesaikan mengantisipasi karhutla ini. Namun saat bersamaan saya juga menghimbau kepada masyarakat, partisipasi masyarakat untuk menyelesaikan masalah ini sangat penting ya. Jangan ada lagi yang bermain api ini secara literal main api, ya, apakah itu untuk rokok atau yang lebih nakal lagi land clearing ya, terutama di luar Jawa ya. Itu masih banyak terjadi. Jadi berharap sekali lagi mohon tidak bermain api, dan saya kira pihak penegak hukum sudah komit juga menyatakan bahwa siapapun yang melakukan pembakaran lahan, hutan dan lahan akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Kebakaran juga melanda lahan gambut di Muaro Jambi. Peristiwa ini menambah total lahan gambut terbakar menjadi 50 hektar. Kebakaran lahan gambut melanda Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Melalui pantauan udara, kepulan asap tebal masih terlihat. Kobaran api terus meluas dan sulit dipadamkan oleh petugas gabungan yang tergabung dalam Satgas Karhutla Jambi. Api yang terus menyala menambah jumlah kebakaran lahan gambut yang terjadi di sejumlah lahan. Petugas gabungan dari BPBD, TNI Polri, dan masyarakat peduli api terus berjibaku melakukan pemadaman di lokasi lahan gambut terbakar. Saat ini total kebakaran lahan gambut yang terbakar sejak beberapa hari telah mencapai 50 hektar lebih, dan polisi tengah melakukan penyelidikan atas kebakaran lahan gambut ini. Sementara itu, pihak kepolisian Polda Jambi melalui Direktorat Kriminal Khusus akan melakukan penyelidikan terbakarnya lahan gambut dan akan memasang garis polisi di lahan yang terbakar. Kendalanya yang pertama hari ini adalah air. Yang kedua anginnya kencang. Lahan perorangan atau? Kalau ini ada kelompok, ada perorangan. Baru kita lakukan penyelidikan berkaitan asal mula api, pemilik lahan. Itu yang akan kita lakukan. Untuk tindak lanjutnya ada rencana penyegelan? Ya, nanti penyidik mau memasang polis lain sama pelang dalam pengawasan dalam penyidikan. Ya. Polisian Polda Jambi menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar lahan saat musim kemarau. Dan jika terbukti membakar lahan akan terancam hukuman pidana. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan.